Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar sekalian yang saya hormati, kita masuk pada sulbul mawdu', pada inti pembahasan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang mengandung untayan nasihat dan ilmu yang sangat berharga dan sangat indah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau rangkai, biasanya setiap bab diawali dengan ayat-ayat, kemudian baru membawakan hadis-hadis yang berkait dengannya. Bab pertama adalah babul ikhlas wa ihdarun niyyah, bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam semua amalan, ucapan ataupun berbagai macam ibadah-ibadah. Al-barizah wal khafiyah, apakah ibadah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Karena ada ibadah yang sifatnya zahir, tampak seperti salat. Ada pula ibadah yang kadang tidak terlihat, apakah dia sedang melakukannya atau dia tidak melakukannya. Seperti seorang yang berpuasa. Kalau puasa itu adalah puasa sunnah, kita nggak tahu kalau dia berpuasa atau tidak berpuasa. Tidak terlihat. Atau yang lebih tersembunyi lagi adalah perkara batin. Perkara yang berkait dengan kecintaan dan kebencian. Mengapa kita cinta pada si fulan dan mengapa kita benci kepada yang lainnya? Apa dasarnya? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ibadah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada para ulama, para masyayikh, para imam-imam ahlu sunnah, itu juga ibadah. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah yang batinah, ibadah yang sifatnya batin. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullah mengawali judulnya dengan kalimat Babul Ikhlas wa Ihdarun Niyyah fi Jami'il A'mali wal Aqwali wal Ahwal Al-Barizah wal Khafiyah. Yang kalau diterjemahkan maknanya bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan, perbuatan, ucapan dan keadaan yang tampak maupun yang tidak tampak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Beliau bawakan di awal babnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. "Wa ma umiru illa liya'budu Allah." Tidaklah mereka diperintah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina, agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Bagi Allah lah agama ini seluruhnya. Hunafa'a, hunafa maknanya cenderung kepada Allah dan menjauh dari selainnya. Artinya ma'ilina an jami'il adyan ila dinil Islam, cenderung kepada Islam dan menjauh dari agama-agama lain. Maka Allah katakan selanjutnya dengan kalimat wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Karena inti agama yang lurus adalah tiga perkara ini. Pertama, ya'budullaha mukhlishina lahud-din, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kedua, wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakah. Wa dzalika dinul qayyimah, ini adalah agama yang lurus. Kemudian dibawakan ayat kedua dalam bab ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Kata Allah dalam ayat ini, tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian.
Ini berkait dengan ibadah kurban, sembelihan-sembelihan untuk hadi. Apakah di hari raya Idul Adha atau dalam haji, ketika mereka menyembelih hewan kurbannya. Maka barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala, yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya, yang nyampe kepada Allah bukan darahnya, tetapi ketakwaan kalian, yaitu ketakwaan yang ada dalam hati-hati kalian, yakni keikhlasan kalian. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ini juga keikhlasan. Yang ketiga dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakan, jika kalian sembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian, ataupun kalian buka, kalian keluarkan, tetap Allah mengetahui. Artinya apakah kau sembunyikan atau engkau tampakkan, semuanya Allah tahu. Maka hendaklah luruskan niat, hendaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di mulut dan apa yang ada dalam hati, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kalau ternyata di mulutnya saya sungguh ikhlas, tapi hatinya saya ingin agar dipuji oleh si fulan, saya ingin mendapatkan keuntungan ini, Allah Maha tahu. Apa yang diikrarkan oleh mulut kalian, Allah tahu, dan apa yang disembunyikan dalam hati kalian, Allah tahu. Maka ketika berbeda apa yang di mulut kalian dengan apa yang ada dalam dada kalian, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau kalian berdusta. Saya ikhlas, ternyata hatinya mengatakan aku ingin keuntungan ini, aku ingin pujian itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nasallahu alaihi wasallam.